Oh, keliru itu. Keliru. Nama Jambi bukan berasal dari Jambi. Salah itu. Itu penyesatan sejarah. Ada yang mengatakan Jambi itu Pinang. Karena Pinang itu tumbuh di sekitar istana Tanah Pide. Keliru. Nama Jambi berasal dari Al-Quran. Artinya teman dalam perjalanan atau kawan dalam perjalanan. Coba lihat di surat Nisa ayat 36. Nah begini, saya ceritakan secara singkat. Kerajaan Jambi ini dulu, wilayah Jambi, Kutu Jambi 9 Lurah ini dulu adalah kerajaan Melayu Swarnabumi. Itu Sumatera. Pusat kerajaannya adalah di Candi Moro Jambi. Pada abad ke-12, tepatnya pada tahun 1205 Masehi, rajanya kala itu adalah Srimat Rai Lokia Raja Mauli Busana Mawarma Dewa. Itu nama rajanya. Nah, ketika itu terjadilah Pamalayu. Artinya kerajaan Melayu Swarnabumi di Sumatera ini diserang oleh kerajaan Singosari di bawah komando Kebo Nabrang, membawa laskar sebanyak 3.000. Nah, menyerang Jambi, tetapi hanya perang yang di pos-pos saja karena Jambi langsung menyerah dan terjadilah persahabatan antara Jambi dan kerajaan Singosari. Singkat cerita, ada 19 tahun tentara kerajaan Singosari itu berada di Jambi. Terjadilah persahabatan sehingga tentara dari Singosari itu banyak yang kawin dengan Melayu ini. Mulai dari daerah Jambi sampai ke Riau, sampai Sumatera Barat, sampai ke Aceh sana, telah berjalan pada masa kerajaan Singosari ini tadi. Nah, begitu anunya. Nah, kemudian kerajaan Swarnabumi yang disebut dengan Melayu Sumatera itu pindah pusat kerajaannya dari Candi Moro Jambi pindah ke Damasraya. Nah, gitu. Kemudian setelah mangkat kerajaan Rajo Srimat Rai Lokia Raja, maka digantikan oleh anaknya bernama Rajo Rendra. Rajo Rendra ini anak Srimat Rai Lokia Raja. Nah, kemudian pada tahun 1347 datanglah Adityawarman, cucu daripada Srimat Rai Lokia Raja, anak Dara Jingga yang kawin dengan Raja Majapahit. Beliau berumur 52 tahun. Lalu menjadi raja, diangkat menjadi raja kerajaan Melayu menggantikan mamanya atau pamannya. Nah, pusat kerajaan waktu itu masih di Damasraya. Adityawarman ini tidak mau tunduk lagi kepada Jawa. Dia tidak mau memberi pekasan pacat dan keluang setiap tahun ke Jawa itu, memberikan upeti yang disebut dengan pekasan pacat dan keluang. Karena dia tidak mau tunduk kepada Raja Jawa, maka dipindahkannya pusat kerajaan ke kota Bersangkar Batu atau Batu Sangkar. Nah, di sana dia kawin dengan anak Raja Pagaruyung bernama Putih Jamilan. Putih Jamilan akhirnya hamil, lalu melahirkan anak bernama Anang Warman. Nah, Anang Warman ini ketika lagi masih kecil, diadakanlah acara turun mandi. Ya maklum ada zaman itu kan, diadakan acara turun mandi. Tapi buaya banyak waktu itu di daerah Sangkar itu. Nah, karena buaya banyak, maka kota Batu Sangkar itu dipagar dengan ruyung unau, ruyung sampu, ruyung paku, dipagar kota itu. Akhirnya kota itu disebut orang dengan kota Pagaruyung. Nah, kerajaannya tetap kerajaan Melayu Swarnabumi.
setelah meninggal Aditya Warman, maka pada tahun 1377 diangkat pula lah anaknya yang bernama Anang Warman ini menjadi Raja Melayu yang berpusat Pegaruyung di Pegaruyung, atau tepatnya Kerajaan Melayu Suwarna Bumi, pusat kerajaannya Pegaruyung. Nah, ketika itu banyak yang terjadi sejarah-sejarahnya, ada kerajaan Majapahit mengajak madu Purbao segala macam kan. Nah, saya nggak tersebut lagi, ada yang menyebut kerajaan Minangkabau. Nah, itu. Tapi singkatnya pada tahun 1409 Masehi terjadilah perang antara kerajaan Melayu Pegaruyung dengan kerajaan Majapahit Mataram di Padang Sibusu. Antara Kiliran Jawa dengan Solo itu ada yang disebut dengan Padang Sibusu sana. Nah, Padang Sibusu ini itu karena daerah itu busuk oleh bangkai binatang, bangkai manusia yang tidak dikuburkan orang sehingga busuk. Sampai sekarang disebut dengan Padang Sibusu namanya. Nah, padang yang luas, padang Akabulu dulu tempat orang berperang itu, akhirnya disebutlah dengan Padang Sibusu. Nah, ketika perang ini kalah, Raja Melayu Pegaruyung yang dikomando oleh Anang Warman ini kalah, lalu menyerah kepada Raja Majapahit. Nah, itu ceritanya. Nah, ketika menyerah Raja Majapahit, maka Anang Warman ini diangkat kembali menjadi Kerajaan Melayu Sumatera. Tapi Kerajaan Melayu yang berpusat di Pegaruyung ini sudah menjadi bagian atau resmi menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit Mataram. Oleh karena itu, daerah-daerah yang di bawah payung Pegaruyung marah, tidak mau mengakui kerajaan seperti itu. Lalu dia beralasan, ada orang Riau, orang Jambi, Indrapura tidak mau mengaku lagi dengan Pegaruyung. Katanya, kenapa perang ini kami tidak diberitahu dan tidak diminta bantu pada kami? Kalau kami diminta bantukan, belum tentu perang dikalah. Nah, sekarang kami tidak mau menjadi bawahan dari Pegaruyung, karena Pegaruyung bukanlah kerajaan yang berdaulat sendiri, tapi merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Nah, itu. Akhirnya Jambi, di dalam adat Jambi disebut Luha Papangulu tinggal di Pegaruyung menjadi Kerajaan Melayu Pegaruyung atau Kerajaan Melayu Minangkabau. Lalu Kampung Nan Batuo, Dusun Banenek Mama, Negeri Babatin, Rantau Bajenang, Alam Barajo kembali ke daerah Batanghari, lalu mendirikan kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Melayu Alam Barajo. Itu terjadi pada tahun 1409 Masehi. Rajanya adalah Tuntelanai. Itu. Nah, Tuntelanai ini lama memerintah sampai tahun 1460. Tetapi pada tahun 1460 Tuntelanai ini mati dibunuh oleh anaknya. Anak kandungnya sendiri yang tinggal di Thailand sana datang ke Jambi, lalu bapaknya dibunuh. Nah, nanti ada cerita lain ini, kisah anaknya membunuh ini. Kenapa seorang anak tega membunuh bapaknya? Itu ada alasan tersendiri. Nah, begitu anunya. Nah, ketika Rajo Jambi, Rajo Melayu Alam Barajo ini akan dibunuh, lalu dia berwasiat kepada anaknya. Katanya, saya boleh kamu bunuh, terserah kamulah. Tetapi Jambi ini, kerajaan Jambi, rakyat Jambi harus kamu serahkan ke Pegaruyung. Kamu serahkan kepada Putih Selaro Pinang-Masa, anak Rajo Anang Warman atau anak Rajo Brahma. Nah, itu akhirnya oleh anaknya tadi diserahkanlah ke Pegaruyung. Ditemuilah Putih Selaro Pinang-Masa menyerahkan mandat tentang beliau menjadi Kerajaan Melayu Jambi, Kerajaan Melayu Alam Barajo. Oleh Putih Selaro Pinang-Masa menerima mandat ini, lalu diadakan rapat di Istana Pegaruyung itu. Rapatnya untuk mencari tempat, karena Kerajaan Melayu Alam Barajo ini kan luas, pinggir sungai aja. Nah, penduduk banyak pinggir sungai. Batanghari itu bayangkan saja
adalah sungai yang terpanjang di Sumatera. Nah itu akhirnya dia berkesimpulan kalau begitu cari tanah untuk menjadi tempat kerajaan, untuk mendirikan istana kerajaan Melayu Alam Barajo itu. Disepakati, maka berangkatlah Putih Selaro Minahasa itu dengan hulu balang, inang pengiring dan pengasuh waktu itu menghilirkan Sungai Batanghari dengan membawa 2 angsa putih. Tapi ingat, angsa putih yang dimaksudkan dalam adat bukan angsa putih seperti yang dipahamkan oleh orang sehari-hari. Angsa putih itu adalah biku atau pendeta agama Buddha. Nah, karena itu agama Buddha waktu itu, Pagaruyung dan Jambi masih agama Buddha. Kan kalau pendeta itu kan selalu ya sehari-hari berpakaian putih, pakai dita putih, pakai komis putih dan terusnya. Maka disebutlah angsa putih dalam adat. Nah itu ceritanya. Setelah mereka sampai menghilirkan sungai sampai di Sibutur, terus menghilir ke Sungai Batanghari sampai di daerah Tanadang, kemudian sampai ke arah Makorem sekarang, maka di sana barulah angsa putih itu turun dan lalu mendarat, lalu ngikur di situ dan tidak mau turun lagi. Nah, maka oleh Putih Selaro Minahasa dipilihlah tempat itu untuk menjadi pusat kerajaan Melayu Alam Barajo. Nah, itu anunya. Nah, lalu dibuatlah istana kerajaan di situ. Istana kerajaan, maka sehingga penduduk yang ada di sekitar wilayah dari Tanah Pilih ini tak berdatangan untuk mendirikan rumah dekat istana kerajaan itu tadi. Maka disebutlah situ Tanah Pilih. Maka mulai datangnya Putih Selaro Minahasa itu dia ganti nama kerajaan. Kalau tadinya kerajaan disebut dengan Kerajaan Melayu Alam Barajo, maka mulai hari itu dia sebut dengan Kerajaan Melayu Tanah Pilih karena pusatnya tidak di Tanah Pilih, bukan lagi pusat kerajaan di Candi Muara Jambi. Nah begitu. Singkat cerita, Putih Selaro Minahasa ini didatangi oleh Datuk Pedoko Berhalo atau Said Ahmad Tajuddin atau Said Salim Ahmad Tajuddin. Nah itu yang digelari orang masyarakat dengan Datuk Pedoko Berhalo. Harus ingat, Datuk Pedoko Berhalo tidak pernah menjadi Raja Jambi. Nah, lalu Datuk Pedoko Berhalo ini kawin dengan Datuk Pedoko Berhalo ini mendakwahi Putih Selaro Minahasa untuk mengajak masuk Islam. Akhirnya masuk Islamlah Putih Selaro Minahasa. Nah, itu ceritanya. Nah, setelah Putih Selaro Minahasa masuk Islam, maka semua rakyat Jambi lalu masuk Islam. Sedangkan Raja masuk Islam, itu apa kita memeluk agama Hindu lagi? Nah, sedangkan Islam itu agama monotis, agama yang menyatakan Tuhan itu satu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, gitu. Jadi sejak itulah Islam resmi, dan sejak masuk Islamnya Putih Selaro Minahasa, seluruh rakyat Jambi mulai Tanjung Jabung sampai ke Kerinci itu Islam semuanya. Yang semua tidak ada lagi yang memeluk agama-agama lain. Singkat cerita, pada tahun 1463 Masehi, Putih Selaro Minahasa ini dengan Datuk Pedoko Berhalo ditakdirkan oleh Allah lalu menikah, kawin. Nah, Datuk Putih Selaro Minahasa sekaligus dia adalah Raja Jambi dan sekaligus juga dia adalah istri dari Datuk Pedoko Berhalo, seorang penyiar Islam yang menurut katanya keturunan dari Nabi Muhammad. Nah, dari Hasan pada Husin tidak jelas juga itu ya. Nah itu ceritanya. Nah akhirnya mereka ini pindah ke Tanjung Jabung. Nah dari sana karena Tanjung Jabung itu sudah merupakan sebuah kota pelayaran, pelabuhan terbesar di Asia Tenggara saat itu. Nah, dia pindah di situ karena istrinya Datuk Pedoko Berhalo ini berdakwah kan memerlukan orang yang banyak. Nah berdakwah di situ. Nah kadang-kadang Datuk Pedoko Berhalo ini pergi ke daerah
Tembesi, pergi ke daerah Tebo, pergi ke daerah Bungo, begitu. Setiap dia datang, dia dihargai seperti raja. Maklum saja suami rajo kan. Nah, jadi dia bukan rajo, tapi penghargaan orang seperti rajo. Kita bisa bayangkan, ketika Pak Harto menjadi presiden, datang istrinya ke Jambi, Ibu Tin. Orang menghargainya persis bagaimana menghargai seorang presiden, karena dia istri presiden. Begitu juga Datuk Berhalo. Dia dihargai sebagaimana orang menghargai raja. Dikatakan dia raja, tidak, dia bukan raja, tapi penghargaan masyarakat seperti raja, karena dia suami dari Rajo Jambi atau suami dari Putih Selaro Pinang Masa. Nah, begitu. Singkat cerita, sejak itu dia robahlah nama kerajaan Melayu Tanah Pilih tadi, karena dia datang, Datuk Paduka Berhalo datang dari Turki, singgah ke Barus, lalu berjalan sampai ke Pulau Berhalo, lalu berjalan lagi sampai ke Tanah Pilih, bertemu dengan Putih Selaro Pinang Masa. Demikian juga Putih Selaro Pinang Masa dari Pagaruyung menghilirkan Batanghari, akhirnya sampai di Tanah Pilih, bertemu Datuk Suko Berhalo, lalu mereka berkawan dan kawin. Maka nama kerajaan Tanah Pilih dirubahnya menjadi Kerajaan Melayu Jambi. Kata-kata Jambi itu mereka ambil dari Al-Quran, tepatnya surat Nisa 36. Arti Jambi menurut letterleknya adalah teman setia, tetapi dalam konteks ini disebut dengan kawan dalam perjalanan, karena kedua-dua mereka, Datuk Paduka Berhalo, Selaro Pinang Masa, kan lahir di Jambi tapi berteman di Jambi, berkawan di Jambi. Jadi berkawan dalam perjalanan namanya. Nah, jadi nama Jambi bukan berasal dari kata-kata Jambi yang berarti Pinang, keliru. Itu sebuah penyesatan sejarah yang sengaja diciptakan oleh Belanda. Karena Belanda dulu benci dengan Islam. Kalau dikatakan Jambi itu namanya dari Islam, yang Belanda tidak setuju, benci mendengarnya. Dikatakan diambil dari kitab suci Al-Quran, kitabnya orang Islam. Nah, itu Belanda tidak mau. Nah, itu anunya. Jadi bukan dari Jambi, bukan dari Pinang. Tidak ada orang yang mengatakan karena sekitar istana itu banyak Pinang. Tidak ada buktinya Pinang banyak di Jambi. Jadi ini bukan negeri Pinang. Nah, yang benar itu kata-kata Jambi diambil dari kitab suci Al-Quran, surat Nisa ayat 36. Wasohibi bil Jambi wa ibnu sabil. Nah, artinya kawan dalam perjalanan. Jadi istimewa sekali. Tidak ada provinsi di Indonesia ini yang namanya disebut dalam Al-Quran terkecuali Jambi. Nah, kata-kata Jambi yang diartikan dengan kawan dalam perjalanan. Kenapa? Karena memang orang Jambi itu suka berkawan kalau dalam perjalanan. Di dalam jangkau adat ingat disebut mengenai kawan dalam perjalanan. Apa kata jangkau adat? Berjalan seorang laju hilang, jalan badu lawan berunding, lawan bicaro, jalan bertigo lawan berunding, jalan berempat membawa berterbalik, jalan berlima boleh mupakat. Itu ingat, jalan seorang laju hilang. Kalau kita jalan sendiri tidak ada yang memberi kabar. Itu kata orang Jambi, jalan seorang laju hilang. Jangan jalan seorang laju hilang. Lalu jalan berdua. Kalau jalan berdua apa? Ada kawan berundi, ada teman bicara, ada teman ngecek bahasa awaknya. Kalau jalan bertiga, ada lawan berunding. Jadi ada satu, ada dua, ada tiga, ada tiga. Bagaimana? Akhirnya begitu, ada lawan berunding. Jalan berempat, membawa berterbalik. Apa maksudnya? Andai kata dalam perjalanan sakit salah satu orang, dapat orang sakit yang satu, maka yang dua tukang tunggu, dua orang ini, tukang kasih makan, tukang apa. Nah, yang satu pulang ke kampung untuk memberitahu dengan sanak keluarga. Itu maka dibilang jalan berempat membawa berterbalik. Jalan berlima bisa berpakat. Kalau kita sudah 5 orang, kita bisa mengambil keputusan, bisa voting, ambil suara, mana suara terbanyak. Nah, kan berlebih satu dia, 2 tambah 2, 2 sana, 2 sini, yang satu mana? Pihak mana dia? Nah, berarti bisa mufakat. Jadi syarat mufakat, mengambil kata mufakat,
minimal ada 5 orang. Nah itu diatur dalam adat Jambi. Kemudian setelah nama kerajaan Melayu Tanah Pilih terkenal, mulai dari 1463 Masehi, berlanjut terus sampai masa orang kaya hitam menjadi raja pada tahun 1500 sampai 515. Pada saat orang kaya hitam menjadi raja, di Jambi ini terjadi dualisme hukum. Ada hukum Islam, ada hukum jumhur. Hukum jumhur itu hukum adat yang dipengaruhi oleh agama Hindu waktu itu. Maka oleh orang kaya hitam diadakanlah rapat adat, memadukan adat dengan sara di Bukit Segutang pada tahun 1502 Masehi. Ingat itu, tahun 1502 Masehi atau pada tahun 908 Hijriah. Nah, dipadulah adat dengan sara di sana. Maka keluarlah hukum adat basani sara, sara basani kitabullah, sara mengatur apa adat memakai. Segala yang dilarang oleh hukum sara maka dihukum oleh hukum adat. Itu diperintah. Nah, pada saat itulah orang kaya hitam memproklamasikan. Nah, ada proklamasinya itu disebut dengan piagam Bukit Segutang. Tapi antara lain diproklamasikan dipadu adat dengan sara. Kemudian nama kerajaan Melayu Jambi ditambahnya, disisipkan kata Islam itu. Lalu disebut dengan Kerajaan Islam Melayu Jambi. Artinya mulai hari itu berdiri kerajaan Islam. Nah, tetapi anehnya kerajaan Islam, kerajaannya, agamanya penduduk semua sudah agama Islam semua, tetapi hukum yang dipakai sehari-hari adalah hukum adat, yaitu adat yang bersani syarat bersani tidak boleh. Kenapa? Karena pada saat itu sulit orang memahami agama Islam itu secara kapah. Al-Quran masih sulit, ulama masih sedikit. Nah, banyak belum paham, terutama hukum peraid itu masih banyak belum paham. Nah, maka oleh orang kaya hitam, kalau kamu sudah bisa hukum Islam dalam peraid silahkan saja. Tapi kalau tidak baca hukum, tunduklah pada hukum adat. Nah, hukum adat lahirlah di situ. Hierarki dari hukum adat itu di atasnya ada yang disebut dengan pucuk undang. Pucuk undang itu adalah dasar negara Islam, berisi 5 sila atau 5 ayat sakti yang disebut dengan titin treh tangga batu, cermin gedang nandak kabur, lantak dalam nantak goyah, kaping tak ada gansu, kato mupakat, tak lapuk di hujan tak lekang depane. Itu sumber hukum adat Melayu Jambi. Kemudian ada lagi hukum dasar, yaitu adat tempat, adat yang sebenar adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Ini penggolongan hukum. Semua hukum masuk ke situ. Ini disebutlah hukum dasar. Nah, dari sini lalu dibuatlah bidang-bidangnya, bidang yang diatur itu. Itulah yang disebut dengan hukum adat bersani sara. Hukum perorangan, hukum perikatan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum dan air. Kemudian undang rajo, undang kampung, undang lari jaju, undang 20. Nah, itu. Jadi ada 9 hukum. 9 hukum ini yang mengatur hidup manusia, mulai dari manusia berada dalam kandungan ibu sampai manusia tinggal di liang lahat. Begitu anunya. Nah, ketika itu di Jambi ini tidak ada lagi agama lain. Semua rakyat memeluk Islam. Agama Islam itu agama resmi. Nah, jadi nama Jambi itu diambil dari kitab suci Al-Quran. Singkatnya nama Jambi itu mengikuti nama kerajaan. Nah, coba lihat. Nama pertama berdiri 1409. Nama kerajaannya Kerajaan Melayu Alam Barajo. Sudah itu berubah menjadi nama Kerajaan Melayu Tanah Pilih. Kemudian menjadi Kerajaan Melayu Jambi. Kemudian menjadi Kerajaan Islam Melayu Jambi. Kerajaan Islam Melayu Jambi sudah teruji selama 404 tahun yang diatur dengan hukum adat, mulai dari 1502 Masehi sampai 1915
906 Masehi. Pada 06 itu kita dijajah Belanda. Maka pada tanggal 2 Juli dilantiklah Residen Jambi orang Belanda. Nah, dilantik Jambi. Nah, sejak itu kita dijajah. Kemudian baru selama 39 tahun kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. 39 tahun 5 bulan 5 hari kita dijajah, baru kita merdeka bersama NKRI. Yang dia begitu. Jadi harus Anda tahu, Jambi ini cuma 39 tahun dijajah. Kenapa? Karena dulu rakyat Jambi ini bersama dengan raja selalu melawan penjajah. Akibatnya apa? Nah itu tadi, nama Jambi diplesetkannya supaya orang benci dengan Jambi. Nah, jangan bilang bahasa Jambi itu ada dalam ukuran, tapi katakan dari Pinang, dari Jambi. Tidak, itu penyesatan sejarah. Karena Belanda, penjajah, benci dengan orang Jambi. Sampai-sampai istana kerajaan Jambi itu tidak ada bekasnya sama sekali. Di bumi hanguskan mereka. Nah, dibakar habis-habis. Apu itu pun dibuang ke padang hari. Nah, begitulah kebencian Belanda kepada orang Jambi. Nah, begitu. Jangan mau dibohongi. Pertama kamu yang anak-anak muda, penerus bangsa ini, yang menjadi pemimpin Jambi masa depan. Jangan mau dibohongi bahwa nama Jambi berasal dari kata Jambi, tapi nama Jambi berasal atau diambil dari kitab suci Al-Quran yang artinya kawan dalam perjalanan. Dimulai disebut kerajaan Melayu Jambi adalah pada tahun 1463 Masehi. Nah begitu.